Ini kalau menurut lu ya sekali lagi, menurut lu deh, boleh nggak sih kalau ada orang yang bikin video tentang sebuah film, tapi orang itu entah dengan alasan apa, atau malah dengan banyak alasan, atau beberapa alasannya, belum nonton filmnya, atau malahan sudah memutuskan untuk nggak akan nonton filmnya. Tapi orang itu bikin video di YouTube tentang film itu. Boleh nggak? Boleh lah ya. Jadi ada satu film yang lu pasti tahu lah film apa yang gua maksud ya. Karena mungkin bisa ada di judul video ini atau ada di thumbnail video ini. Film yang berjudul Bila Esok Ibu Tiada. Lu udah nonton film ini belum? Kalau misalnya lu udah nonton film ini, gue sebenarnya ada banyak pertanyaan sih, ya. Jadi gini ceritanya. Gue lumayan tertarik dengan film ini, Bila Esok Ibu Tiada, ya, enggak sih? Bila Esok Ibu Tiada, ya betul. Gue lumayan tertarik dengan film ini, Bila Esok Ibu Tiada. Lalu gue lihat trailernya, lebih tertarik lagi ya, karena salah satu pemerannya adalah Christine Hakim, dimana gue itu sangat suka banget sama Christine Hakim. Tidak semua film Christine Hakim itu gue tonton ya, tapi gue suka aja gitu loh dengan sosoknya, dengan wajahnya, dengan karakternya, dengan kepribadiannya seorang Christine Hakim. Juga ketika Christine Hakim ini memerankan tokoh di sebuah film, gue suka aja. Buat gue pribadi sih ya cocok aja ya. Christine Hakim itu gue sangat mengidolakan dia sih. Nah, gue ngeliat trailernya, gue lebih tertarik lagi. Tapi gue itu sebenarnya, gue akui ya, sejak zaman dulu itu nggak berani nonton film drama Indonesia khususnya. Walaupun ada beberapa, ya kalau film drama luar negeri masih gue tonton lah. Tapi kalau film drama Indonesia yang tebakan gue atau gue baca-baca udah menguras air mata tuh gue nggak bisa gitu. Bener dah, nggak bisa aja gitu. Karena gue bakal tahu apa yang terjadi sama diri gue ketika nonton film drama yang dikasih embel-embel menguras air mata kayak gitu-gitulah. Jadi nggak bisa. Gue kalau nonton film film komedi, tapi terkadang film komedi juga ada sih yang menguras air mata ya. Drama komedi. Lebih aman sih nonton film-film alien kayak gitu-gitu kali ya. Atau film action. Tapi film action yang gue lebih suka film action yang diperankan oleh orang atau bercerita tentang sosok orang. Entah dia detektif, entah dia polisi. Bukan superhero. Gue pernah beberapa kali nonton film superhero. Suka-suka aja. Tapi kalau disuruh milih, gue lebih suka yang film action yang tokohnya itu orang aja gitu. Lebih relate ya. Jadi balik lagi nih terkait dengan film Bila Esok Ibu Tiada. Udah nonton? Nah, kalau lu udah nonton, boleh tulis tuh di kolom komentar. Misalnya adegan apa yang bikin lu merasakan kesedihan, atau misalnya adegan apa yang jadi favorit lo, atau misalnya boleh-boleh aja sih ya kita sebagai penonton menilai acting dari pemeran filmnya.
Gue ngeliat trailernya bagus sih. Bila Esok Ibu Tiada nih. Satu malam, nggak sengaja, gue scroll handphone, gue melihat status temen gue, dia baru selesai nonton film Bila Esok Ibu Tiada sama temen-temennya. Terus, apa gue bikin review aja sama dia ya? Tapi kan gue harus nonton ya. Sehari, 2 hari, nggak nonton guanya. Jadi ya gue putuskan bikin video monolog aja. Secara keseluruhan gue pengen tahu sih cerita film Bila Esok Ibu Tiada itu seperti apa. Tapi ya karena gue gampang nangis, dilema ya. Gue pengen nonton sama teman-teman gue, ntar gue nangis, gue pasti diceng-cengin nih. Gue pengen nonton sendiri, gue belum pernah nonton film sendiri. Gue ngeliat di webnya salah satu tempat nonton kan. Terus ada yang berdua, banyak juga ya yang nonton sendiri berdasarkan kursi yang dia pilih ya. Apa gue nonton sendiri aja ya? Tapi ya ternyata tidak. Seingat gue sih film Bila Esok Ibu Tiada udah turun. Jadi ya gue udah gak bisa nonton film itu di bioskop. Tapi gak apa-apa lah ya. Ada yang bilang, atau buat gue lah, bagi gue bikin video ini mungkin sebagai media. Lu yang udah nonton boleh sharing komentar di kolom komentar terkait dengan film Bila Esok Ibu Tiada. Komentar-komentar di medsos sudah rame sih sejak awal-awal film ini diputar. Ada yang bilang, gue sih lebih pengen judulnya bukan Bila Esok Ibu Tiada ya, tapi Bila Esok Ibu Masih Ada, karena ibu gue udah meninggal lama. Banyak film-film drama yang gue niatin untuk nonton tapi gak gue lakukan. Karena dengan alasan tadi itu ya. Kayaknya gue kalau nonton film ini bakal nangis deh. Ya udah. Ada banyak film, ya beberapa lah, gak banyak. Gue tuh tertarik ya, pengen nonton film Miracle in Cell Number 7. Gue nonton trailernya, itu aja udah sesek nafas gue. Jadi nggak jadi nonton. Banyak sih film-film drama yang sebenarnya pengen gue tonton tapi gue gagal untuk nonton film-film inceran. Kemarin gue nonton film apa ya? Pokoknya kalau film-film action tuh cepet tuh. Ada film ini nih, nonton, berangkat, cepet. Ada film ini nih, nonton, cepet, berangkat. Ada film ini nih, cepet gitu. Tapi kalau ada film-film drama, khususnya drama-drama Indonesia ya, banyak film-film yang gue incer tapi gagal gue nonton. Keluarga Cemara gue juga sempat tertarik untuk nonton, tapi ya nggak nonton sih. Bahkan misalnya film ini udah ada di TV atau udah ada di platform lain selain bioskop juga kayaknya gue nggak nonton deh. Nanti kita cerita tentang Hari Ini, gue nonton trailernya. Tapi gue nggak berani nonton film utuhnya di bioskop. Ada lagi tuh, mana ya contekan gue ya. Kayaknya gue masih ada satu film yang pengen gue tonton tapi gagal gue tonton. Yang menggagalkan ya gue sendiri sih. Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Itu beberapa film drama yang pengen banget gue tonton tapi gue memutuskan untuk tidak. Di satu sisi gue seneng keluar film-film drama Indonesia, tapi di satu sisi ya kayaknya nggak berpengaruh sih buat gue untuk nonton filmnya.
Gue cukup nonton di trailer aja udah sesek nafas gue. Video pendek, tidak terlalu lama. Semoga video ini bisa jadi tempat para penonton film Bila Esok Ibu Tiada kumpul, khususnya di kolom komentar. Alasan lu nonton film Bila Esok Ibu Tiada apa? Setelah lu selesai nonton, penilaian lu bagaimana sih terkait film ini? Acting siapa yang menurut lu oke? Adegan mana yang jadi favorit lu? Apakah film Bila Esok Ibu Tiada ini relate dengan kehidupan lu, dengan dunia lu, dan lain-lain. Sukses terus untuk film Indonesia. Kalau untuk film horor Indonesia udah fix 1000% gue gak akan nonton. Karena memang genre itu bukan punya gue, bukan milik gue genrenya bukan film horor Indonesia. Tapi kalau film horor mancanegara masih beberapa gue tonton. Tapi kalau film horor Indonesia tuh kan gue merinding, gue gak nonton. Karena gue takut, ya, mau nonton 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, tidak akan saya tonton. Gue pernah ya dapat undangan dari Cinepolis, karena kan gue di media ya. Gue dapat undangan untuk nonton, apa sih bahasanya, screening ya, film Susana Sundel Bolong apa gitu yang pemerannya Luna Maya. Ya mau nggak mau ya karena gue diundang, ada keperluan pemberitaannya, gue datang. Ternyata gue pikir akan menyeramkan si film itu. Ternyata menurut gue pribadi ya, mohon maaf, penilaian gue pribadi sih, yang bukan juga pengamat film, jadi nggak usah dianggap. Ya nggak sesuai apa yang gue harapkan sih. Gitu. Gue lebih bingung dengan film itu. Jadi nonton film horor Indonesia bukannya takut, tapi gue malah bingung. Beberapa adegan gue sempat ketawa juga, maksudnya, hah? Tapi ya selera orang kan beda-beda ya. Dukung terus film Indonesia.